Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi pembahasan kita masih di bab mengenai medan magnet. Di bagian berikutnya mengenai gaya magnet yang akan kita bahas, atau gaya magnet atau gaya Lorentz. Berdasarkan gambar yang disajikan, jadi ketika pas ada arus listrik yang mengalir pada suatu kawat dan kawat ini diletakkan di dalam medan magnet, maka akan dihasilkan gaya magnet. Gambar A dan gambar B ini adalah gaya magnet yang dihasilkan, sedangkan bagian C adalah untuk menentukan arah dari gaya magnet yang dihasilkan. Jadi ketika pas gaya magnetnya ini ke arah kanan, medan magnetnya ke kanan, kemudian arah arus listriknya ini menembus bidang atau ke depan, maka akan dihasilkan gaya magnetnya ke atas. Seperti gambar pada bagian B di sini, arah medan magnetnya ke kanan, arah listriknya ini ke depan, maka akan dihasilkan gaya magnetnya ke atas sesuai dengan kaidah tangan kanan. Nah, di sini ada percobaan sederhana yang menunjukkan bahwa gaya Lorentz itu dihasilkan ketika kawat yang berarus listrik ditempatkan di dalam medan magnet. Nah, di sini ada kawat, kemudian di area arus listrik, dan ini adalah magnet permanennya. Nah, akibatnya di sini si kawatnya bergerak. Ini artinya bahwa kawat ini mendapatkan gayanya itu adalah gaya magnet. Sehingga dapat dijelaskan bahwa gaya magnet atau gaya Lorentz ini adalah gaya yang dihasilkan dari aksi reaksi antara gaya medan magnet yang dihasilkan oleh kawat berarus listrik dengan gaya medan magnet permanen. Maksud dari penjelasan ini mengenai aksi reaksi, kawat yang berarus listrik di sekitarnya dihasilkan medan magnet. Seperti pada pokok pembahasan yang kemarin yang udah kita bahas mengenai hukum Oersted, bahwa di sekitar kawat yang berarus listrik itu dihasilkan medan magnet. Akibatnya terjadi interaksi medan magnet yang dihasilkan oleh kawat yang berarus listrik dengan medan magnet permanen yang dihasilkan oleh magnet U ini, sehingga terjadi aksi reaksi. Akibatnya aksi reaksi bisa tarik menarik atau tolak menolak, sehingga si kawat ini mendapatkan gaya atau bergerak. Besarnya gaya magnet dapat dihitung mengenai persamaan BIL kalikan sin theta, dengan pengertian B-nya adalah kuat medan magnetnya, I kuat arus, L panjang kawat, sedangkan θ-nya ini adalah sudut yang dibentuk oleh arah medan magnet atau kawat. Sedangkan untuk menentukan arah medan magnetnya dengan menggunakan kaidah tangan kanan, yaitu mengenai pada gambar C. Berikutnya contoh soal. Ada sebuah kawat panjangnya 25 cm terletak dalam medan magnetnya 0,2 Tesla. Jika sudut θ-nya 30 derajat, kuat arusnya 4 ampere, berapa gaya magnet yang dihasilkan? Dari soal ini dapat diketahui IL-nya 25 cm, kita rubah ke dalam meter, tinggal dikalikan 10⁻². Kuat medannya B 0,2 Tesla, θ-nya 30 derajat, dan I-nya kuat arusnya 4 ampere. Yang ditanyakannya F. Dengan menggunakan persamaan bil sin θ, kita masukkan besarannya, B-nya 0,2, I-nya 4, L-nya 25 kali 10⁻², sin 30 derajat. 0,2 kali 4, 0,8, 0,8 kali 25 itu 0,2. Diulangi lagi, 0,2 kali 8, 4 kali 25 100, 100 kali 0,2 20. Nah, kemudian 20 dibagi 100 nih, 0,2. Sin 30 derajat ini setengah. Sedangkan setengah kali 0,2 hasilnya 0,1 Newton. Ini adalah besar gaya magnet yang dihasilkan. Berikutnya, gaya magnet pada dua kawat lurus sejajar berarus listrik.
Konsep ini merupakan hasil percobaan yang dilakukan oleh Ampere untuk menentukan kesebandingan 1 Ampere terhadap besaran fisika lain. Jadi di materi sebelumnya di hukum Oersted, ketika kawat berarus listrik, maka di sekitarnya nih dihasilkan medan magnet. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan, karena arus listriknya ke atas, berarti di sebelah kanan, maka arah medan magnetnya tembus bidang. Sedangkan di sebelah kiri keluar bidang. Karena tembus bidang, maka kita gambarkan silang ya. Ini adalah medan magnet yang dihasilkan oleh kawat listrik lurus yang pertama. Selanjutnya di sebelah kanan kawat yang pertama diletakkan kawat yang kedua yang arah arus listriknya ke bawah. Karena ini kawat yang berarus listrik juga, maka karena arah arus listriknya ke bawah, maka di sebelah kiri dihasilkan medan magnet yang tembus bidang. Nah, ini adalah medan magnet yang dihasilkan oleh kawat yang kedua. Berdasarkan gambar, ini berarti bahwa kedua kawat ini berada dalam medan magnet. Karena berada dalam medan magnet, berdasarkan Lorentz, maka dihasilkan gaya magnet. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan, pada kawat pertama dan kawat kedua dihasilkan gaya magnetnya kawat pertama ke kiri, kawat kedua ke kanan. Pada gambar ini menunjukkan bahwa kedua kawat ini akan saling tolak menolak. Pada kawat yang berpengantar lurus berarus listrik dihasilkan gaya magnet yang saling tolak menolak jika arah arus listriknya berlawanan. Dan sebaliknya akan tarik menarik jika arah arus listrik kedua kawat tersebut searah. Jadi kalau misalnya kedua kawat ini arah arusnya ke atas dua-duanya, maka yang akan dihasilkan akan saling tarik menarik kedua kawat ini. Untuk menentukan besar gaya magnetnya melalui persamaan berikut ya. μ0 I1 kali I2 dikalikan L dibagi 2πA, dengan A-nya adalah jarak pisah antara kedua kawatnya. I1 I2 ini adalah kuat arus kawat pertama dan kedua, L panjang kawat, dan epsilon 0-nya ini, μ0-nya ini adalah 4pi kali 10⁻⁷. Untuk lebih jelasnya kita bahas contoh soal ujian nasional tahun 2015. Di sini ada dua kawat sejajar yang dialiri arus listrik seperti pada gambar nih. Arah arus listriknya searah, berarti kalau searah gaya Lorentz atau gaya magnet yang dihasilkan akan saling tarik menarik. Jika μ0-nya 4pi kali 10⁻⁷, besar dan arah magnet per satuan panjang. Yang ditanyakannya adalah gaya magnet per satuan panjang. Maka kita tulis dulu yang diketahuinya dari gambar ini. I1 I2-nya 2 ampere dan 6 ampere, kemudian jarak antar kawatnya 4 cm. Atau kita rubah dalam meter, tinggal dikalikan 10⁻². μ0-nya 4pi kali 10⁻². Yang ditanyakannya adalah F per L, gaya magnetik per satuan panjang, berarti F per L. Maka jawab dari rumus ini, F sama dengan μ0 I1 I2 per 2πA kalikan L. L-nya kita pindahkan ke sebelah kiri sehingga menjadi bagi F per L, μ0 I1 kali I2 dibagi 2πA. Maka kita masukkan besarannya, μ0-nya 4pi kali 10⁻⁷, I1 I2-nya 2 dan 6 ampere, 2πA-nya 4 kali 10⁻². Kemudian kita kalikan terlebih dahulu, 4 kali 2 kali 6, 48pi kali 10⁻⁷, 2pi kali 4, 8pi kali 10⁻². Maka ini pi-nya kita coret, 48 kali dibagi 8, 6, 10⁻⁷ dibagi 10⁻², 10⁻⁵. Nah, ini adalah besar gaya magnetik persatuan panjangnya 6 kali 10⁻⁵. Karena kedua arah arusnya searah, maka akan terjadi tarik menarik. Demikian pembelajaran untuk kali ini Bapak cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.